Nanda Atia belum terlihat. Nanda Atia. Nanda Atia. Ya, sudah siap semua? Rafli Yazid hilang. Oh ya, udah coba bersiap mau mulai. Sudah siap semua anak-anak? Ya. Ini dari yang spesial. Ini sedang ini. Mulai bingung bu. Jadi ini apa berkejar rangka kameranya? Ini slide-nya sudah jalan apa belum anak-anak? Sudah. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan semangat ya anak-anak semua. Ya. Nah anak-anak tadi pagi Bu Guru sudah mengirim link daftar hadir online melalui WhatsApp grup ya. Berikut linknya bisa kalian isi daftar hadirnya melalui WhatsApp grup. Apakah semuanya sudah mengisi? Sudah ya. Sekarang coba Bu Guru mau cek ya satu persatu. Yang pertama Rafli. Hadir. Yazid. Hadir bu. Raihan. Hadir. Muhammad. Atia. Hadir. Nanda. Hadir. Alfa. Hadir. Akmal. Hadir. Yasmin. Hadir. Naila. Hadir. Ya, semuanya hadir dan semuanya sudah mengisi daftar hadir online tersebut. Nah, anak-anak, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, sebelum mulai belajar, ayo kita bersama-sama berdoa dahulu sebelum belajar. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa ya. Raihan silakan dipimpin doanya, yang lain mengikuti doanya dengan baik. Gerak hormat, gerak tegak, gerak berisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nama Allah yang Maha Ya, terima kasih anak-anak semua sudah berdoa sebelum belajar, sudah mengikuti berdoa dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, anak-anak pada saat ini itu masih dalam pandemi COVID-19 ya. Jadi kita semua harus selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang kita menyanyi dulu lagu protokol kesehatan 5M bersama-sama ya. Mengikuti juga dengan gerakannya ya anak-anak. Yuk. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri dengan menerapkan 5M ya. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terus satu kali lagi nyanyi yang betul ya. Yang menjaga kesehatan dari ya anak-anak, itu tadi lagu protokol kesehatan ya. Sudah kita menyanyi bersama-sama. Nah, kita itu harus selalu ingat ya protokol kesehatan 5M pencegahan COVID-19. Coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama apa tadi? Memakai masker. Ya, memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang ketiga? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang keempat? Jauhi kerumunan. Dan yang kelima? Membatasi mobilitas. Ya, membatasi mobilitas. Semoga dengan kita selalu menerapkan 5M protokol kesehatan, kita terhindar dari virus dan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak semua. Amin. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai,
kita menyanyi dahulu lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila supaya kita semua lebih cinta terhadap tanah air Indonesia. Yuk bersama-sama kita menyanyi dengan baik ya. Garuda Pancasila. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyi lagu Garuda Pancasila. Coba semuanya mengikuti pembelajaran dengan anteng ya, coba. Nah, tadi lagu Garuda Pancasila itu merupakan lagu nasional ya anak-anak. Dan Garuda Pancasila itu termasuk apa? Ya, pintar sekali. Garuda Pancasila itu termasuk lambang negara Indonesia. Dan di kaki burung Garuda Pancasila itu terdapat tulisan semboyan bangsa Indonesia. Apa semboyan bangsa Indonesia? Ya, pintar sekali. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa anak-anak? Ya, pintar sekali anak-anak semua. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sekarang sebelum belajar supaya kita semuanya lebih semangat, kita semua tepuk semangat dahulu ya secara bersama-sama. Ayo semuanya mempraktekkan ya, tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Yes, 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 wow, semangat. Ya, coba satu kali lagi ya yang lebih semangat. Tepuk semangat. Yes, 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 wow, semangat. Ya, semoga dengan kita sudah melakukan tepuk semangat sebelum pembelajaran, semoga nanti kalian semua mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, ya. Nah, anak-anak, coba hari kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Jenis-jenis iklan, persatuan dan kesatuan serta kegiatan ekonomi, Bu. Ya, betul sekali. Hari kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis iklan, persatuan dan kesatuan, serta kegiatan ekonomi. Dan hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat mengurutkan peristiwa pada teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi kehidupan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, anak-anak, bagaimana lingkungan
di sekitar rumahmu? Bersih dan terawat, Bu. Oh ya, berarti lingkungan di sekitar rumah kalian itu bersih dan terawat ya. Kalian juga harus rajin membersihkan lingkungan ya, dengan misalnya di depan rumah banyak sampah berserakan ya, kamu itu harus rajin membersihkan, rajin menyapu halaman rumah supaya lingkungannya itu bersih dan terawat. Lalu bagaimana jika di area persawahan kekurangan air? Akan kekeringan, Bu, dan tanaman juga akan mati. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Atia sudah menjawab. Ya, betul ya. Tadi kalau misalnya di area persawahan itu kekurangan air, itu tanaman akan cepat mati dan kita juga akan kekeringan. Jadi air itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup ya, baik bagi tumbuhan, hewan maupun manusia. Kita juga sebagai manusia sangat membutuhkan air ya, baik untuk minum, untuk makan maupun untuk mandi. Nah, anak-anak coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama, kemudian ini gambar yang kedua. Ya, coba kalian perhatikan dahulu. Sudah? Ya. Ya. Nah, menurut kalian, jika kita perhatikan lingkungannya, sejuk gambar 1 atau gambar 2? Gambar Ya, betul sekali ya. Kita lihat lingkungan itu sejuk gambar 1. Karena pada gambar 1 ini merupakan lingkungan di daerah pegunungan. Di sini terlihat sangat hijau, tanamannya sangat hijau, udaranya sangat sejuk dan sangat asri. Sedangkan di gambar 2 ini lingkungannya tidak ada tanaman ya, sehingga ini anak-anak sedang menanam tanaman. Lingkungannya sangat gersang. Jika lingkungan gersang itu juga udaranya terasa sangat panas ya anak-anak. Maka dari itu kita harus rajin-rajin menanam tanaman baik di sekitar lingkungan rumahmu ataupun di sekitar lingkungan sekolah ya, supaya udaranya juga sejuk dan terawat serta terlihat lebih indah dan asri. Nah, berdasarkan gambar tadi anak-anak, coba fakta-fakta apa saja yang terdapat dalam gambar? Gambar 1, lingkungan di pegunungan, Bu. Tanamannya dengan subur dan udaranya sejuk. Gambar 2, lingkungan gersang sehingga anak-anak sedang menanam tanaman supaya lingkungan asri. Ya, betul sekali yang dijawab oleh Nanda. Kita beri tepuk tangan buat Nanda, anak-anak. Ya, betul ya tadi apa yang dijawab oleh Nanda, bahwa di lingkungan yang pertama itu di daerah pegunungan, sehingga tanamannya juga tumbuh subur, terlihat sangat hijau, dan udaranya juga sangat sejuk. Sementara gambar 2 tadi itu lingkungannya sangat gersang, tidak ada tanaman, sehingga anak-anak sedang menanam tanaman supaya lingkungannya terlihat lebih asri dan hijau. Nah, kemudian yang kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Sangat berguna, Bu, karena sebagai tempat makhluk hidup tinggal. Ya, betul sekali Rehan, ya bagus. Ya, jadi lingkungan itu sangat berguna bagi manusia karena lingkungan itu sebagai tempat makhluk hidup tinggal, baik hewan, manusia maupun tumbuhan itu sebagai tempat makhluk hidup tinggal, itu membutuhkan lingkungan. Kita misalnya tumbuhan, kita juga menanamnya di lingkungan. Kemudian kita manusia maupun hewan, kita tinggalnya juga di lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berguna ya anak-anak buat manusia. Kemudian yang ketiga, apakah keuntungan manusia jika menjaga lingkungan? Lingkungan menjadi terawat, bersih dan sehat, Bu. Ya, betul sekali ya Muhammad ya, pintar. Jadi jika manusia itu rajin menjaga lingkungan, lingkungan itu akan selalu bersih, terawat, dan juga sehat.
serta tidak tercemar ya. Kalau kita nanti membuang sampah sembarangan, misalnya ke sungai, itu nanti lingkungannya akan tercemar. Lingkungan yang tercemar juga tidak sehat untuk makhluk hidup, baik untuk kita maupun untuk hewan-hewan yang tinggal di sekitar lingkungan itu ya. Lingkungan yang kotor juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka dari itu kita harus selalu menjaga lingkungan. Nah, anak-anak kira-kira apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Lingkungan menjadi kotor dan tercemar, Bu. Ya betul, Rafli. Tepuk tangan buat Rafli. Ya, Rafli bagus ya. Pinter Rafli. Ya, tadi apa betul yang dikatakan oleh Rafli? Jika kita tidak menjaga lingkungan, lingkungan itu akan kotor dan akan tercemar ya. Sehingga juga nanti akan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Misalnya kita membuang sampah sembarangan habis makan jajan ya. Misalnya di sekolah, lalu kita nggak membuang sampah di tempat sampah, kita asal buang saja. Nanti lama-kelamaan itu makanan itu akan busuk dan akan mencemari lingkungan. Akhirnya lingkungannya menjadi tercemar, juga akan tidak bersih, juga tidak terawat, juga nanti baunya akan semerbak kemana-mana ya, tidak baik untuk kesehatan. Maka dari itu kita harus selalu rajin menjaga lingkungan sekitar kita ya anak-anak semua. Nah, anak-anak ternyata itu di lingkungan itu misalnya kita menanam tanaman, kita juga membutuhkan air ya supaya tanaman itu bisa tumbuh subur. Kalau misalnya tanaman itu nggak kita rawat, tidak kita rajin menyirami, itu lama-kelamaan bisa tanaman itu akan mati. Maka air itu sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, baik bagi hewan, manusia maupun tumbuhan. Nah, sebelum kita belajar tentang manfaat air, kita menyanyi dulu lagu Air Terjun bersama-sama ya anak-anak ya. Yuk. Tadi air itu selalu mengalir ya, dan tidak kekurangan air. Kalau kita kekurangan air, kita akan kekeringan, dan kalau kita kelebihan air, nanti kita akan kebanjiran. Maka untuk mencegah supaya kita tidak kebanjiran, salah satunya dengan merawat lingkungan, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, supaya saluran-saluran air itu bisa tersalur dengan lancar dan tidak tersumbat ya. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu air itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi? Tahu. Ya, kalau kalian tahu, kira-kira apa saja manfaat air? Untuk mandi, mencuci baju, dan minum, Bu. Ya, betul sekali apa yang dijawab oleh Yazid. Tepuk tangan buat Yazid semuanya. Ya, betul tadi apa yang dikatakan Yazid. Air itu berguna untuk mandi, untuk mencuci baju, maupun untuk minum ya. Itu salah satu manfaat air bagi manusia. Nah, ini untuk lebih jelasnya ada berbagai macam manfaat air bagi manusia ya. Nih, yang pertama apa ini? Untuk Air minum. ya, untuk minum. Ini ada gambar orang sedang minum air. Kemudian yang kedua ini apa? Ya, yang kedua air itu berguna untuk mencuci piring. Kemudian yang selanjutnya ini gambar orang sedang Mencuci baju. ya, dalam mencuci baju kita juga membutuhkan air ya, supaya bajunya nanti
yang kotor-kotor akan bersih kembali. Kemudian yang selanjutnya ini untuk apa? Mandi. Ya, ini air juga berguna untuk mandi. Kamu mandi sehari 2 kali itu membutuhkan air ya, supaya badan kita yang tadinya misalnya kena keringat, akhirnya nanti badan kita bersih kembali dengan mandi menggunakan air. Kemudian yang selanjutnya ini untuk apa? Ya, sarana transportasi ya, ini untuk sarana transportasi juga kita membutuhkan air. Yang selanjutnya untuk irigasi ya, yang bermanfaat untuk irigasi juga. Dan yang terakhir ini air juga bermanfaat untuk memasak. Ini ibu kamu ya di rumah sedang memasak, itu juga membutuhkan air. Itu adalah beberapa macam manfaat air bagi manusia ya anak-anak. Nah, sekarang coba manfaat air bagi tumbuhan. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silahkan Muhammad dibaca dengan baik. Fungsi air bagi tumbuhan sebagai zat pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Sebagai tempat hidup, beberapa jenis tumbuhan seperti teratai membantu proses fotosintesis, membantu proses pergerakan tanaman seperti pengangkut zat hara serta nutrisi dari tanah, mendorong proses transpirasi. Ya, betul sekali apa yang tadi dibacakan oleh Muhammad. Terima kasih Muhammad sudah berani membaca. Tepuk tangan buat Muhammad, teman-teman. Ya, tadi itu juga manfaat air selain bagi manusia juga bermanfaat bagi tumbuhan. Ya, salah satunya yaitu untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat air bagi hewan ya. Ini yang pertama untuk minum, untuk produksi susu, tempat hidup hewan ya. Misalnya ikan kan tempat hidupnya di air ya, itu kemudian untuk membersihkan tubuh dan alat perlindungan maupun senjata maupun untuk bersembunyi. Itu manfaat air bagi hewan. Jadi tadi manfaat air itu dapat berguna bagi siapa saja? Yang pertama manusia. Kemudian yang kedua Tumbuhan. Dan yang ketiga hewan. Ya, manfaat air itu berguna bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian sekarang coba kita membaca dulu teks non-fiksi yang berkaitan dengan air, yaitu dengan judul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Ya, sangat jauh berarti ya. Mereka itu mencari air bersihnya. Nah, coba kita baca dahulu teks non-fiksi berikut. Untuk yang paragraf pertama, silakan dibaca oleh siapa yang mau membaca? Coba. Ya, Alfa, silakan dibaca Alfa. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batombari, Kota Bogor, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapat air bersih. Ya, kemudian yang selanjutnya dilanjutkan paragraf kedua. Siapa yang akan membaca? Saya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan membacanya dengan baik ya. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen untuk 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisapu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air hanya sedikit, daerah itu juga belum mendapat akses aliran bersih air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan. Ya betul, ya itu tadi adalah teks non-fiksi Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km ya. Ini warga Waborobo itu karena terletak berada di daerah dataran tinggi sehingga di sana itu sangat
kesulitan untuk mencari air bersih. Warga itu rela berjalan sampai 15 km kan, sangat jauh ya anak-anak. Dan warga Wobowobo itu sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk mendapatkan air bersih tersebut ya, karena air yang bersih itu juga sangat bermanfaat bagi manusia. Ini dikutip dari sumber yang sudah terpercaya atau dari sumber yang benar-benar terjadi ya, sumber yang benar-benar fakta itu. Kemudian setelah kalian membaca teks non-fiksi tentang kekurangan air, ayo kita pelajari lebih lanjut ya mengenai urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, kita pelajari dahulu tentang pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah teks yang disusun berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teks non-fiksi itu ceritanya itu benar-benar sudah terjadi ya, berdasarkan fakta dan realita yang sudah terjadi. Misalnya saja, tadi pagi di desa, misalnya di desa Suren terjadi kecelakaan. Nah, berarti kan tadi pagi sudah kejadian dan itu berarti cerita teks non-fiksi ya, karena sudah benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta. Nah, contohnya ini berita maupun skripsi. Berita-berita yang ada di TV itu merupakan teks non-fiksi. Nah, skripsi itu teks non-fiksi karena dalam skripsi itu sudah diadakan penelitian ya, sudah diteliti dan itu hasilnya benar-benar fakta dan berdasarkan realita. Itu pengertian dari teks non-fiksi ya anak-anak semua. Nah, kemudian urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Coba, yang pertama apa ini yang pertama? Yang pertama itu pengantar, biasanya ada di awal paragraf ya. Kamu untuk mengingat lebih mudahnya, jika mencari urutan peristiwa pada teks non-fiksi itu, yang pertama adalah pengantar, biasanya ada di awal paragraf. Kemudian yang kedua, Pemunculan masalah. ya, pemunculan masalah. Nanti setelah ada pengantar, nanti di situ masalahnya muncul. Misalnya seperti tadi itu di Desa Waborobo itu kekurangan air bersih. Kemudian yang ketiga, Masalah. ya, ketiga itu muncul masalah. Nah, kekurangan air bersih itu misalnya tadi di cerita yang sebelumnya itu misalnya karena di Desa Waborobo itu terletak di dataran tinggi sehingga air bersihnya itu sangat sulit. Kemudian yang keempat apa? Kemudian yang keempat penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah ini warga Waborobo itu sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah ya untuk dengan mudah mendapatkan air bersih tersebut dan bisa ditindaklanjuti lebih baik lagi oleh pemerintah ya supaya warga Waborobo itu tidak kekurangan air. Nah, pada teks non-fiksi itu terdiri atas rangkaian peristiwa yang berurutan. Nah, rangkaian peristiwa yang berurutan dalam teks non-fiksi itu namanya alur ya anak-anak. Nah, kemudian penentuan urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Yang pertama apa ini yang pertama? Siapa yang mau membaca ini yang pertama? Naila, coba Naila. Satu, peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Ya, betul. Peristiwa dalam teks non-fiksi itu dapat kita temukan dengan membaca teks secara seksama ya. Kita harus benar-benar membaca teks dengan baik dan penuh seksama supaya kita dapat mengetahui apa isi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, coba siapa yang membaca? Saya, Bu. Ya, Akmal, silakan dibaca Akmal. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal sehingga akhir teks. Ya, nah urutan peristiwa dalam teks non-fiksi yang kedua caranya diketahui dengan membaca teks secara berurutan dari awal sampai akhir teks. Jadi dari awal paragraf sampai dengan akhir paragraf ya. Kemudian yang ketiga,
Bagaimana? Coba siapa yang akan membaca? Saya, Bu. Ya, silakan Atia. Mencatat peristiwa yaitu kita dapat memetakannya dalam membuat kolom-kolom, paragraf atau peta pikiran. Ya, yang ketiga itu caranya kita dengan mencatat peristiwa itu, yaitu dengan memetakannya atau membuat kolom-kolom, paragraf, ataupun dengan peta pikiran. Maka nanti kita akan dapat menentukan urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, anak-anak, untuk bahan ajarnya ataupun materi pada hari ini itu dapat kalian pelajari lebih lanjut melalui buku online berikut ini ya anak-anak, pada link live worksheet yang sudah Bu Guru kirimkan melalui WhatsApp group. Apakah semua sudah dicek WhatsApp grupnya, sudah terkirim link dari Bu Guru? Ya, sudah. Nanti kamu pelajari lagi anak-anak ya, pelajari lebih lanjut supaya lebih memahami materi pada hari ini. Oke, siap? Ya. Ya, pintar semuanya, bagus. Nah, sekarang kita mengerjakan lembar kerja peserta didik. Linknya pada live worksheet yang sudah Bu Guru kirimkan juga melalui WhatsApp group. Apakah sudah kalian cek? Sudah kalian lihat? Sudah. Oh, sudah ya. Nanti kalian tinggal klik ya link berikut yang sudah Bu Guru kirim lewat WA group itu untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Tapi sebelumnya Bu Guru bagi dulu kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Kelompok 1 ada Alfa. Acung, coba Alfa mana? Alfa. Akmal? Nanda? Atia? Kelompok 3, Raihan, Muhammad. Kelompok 4, Rafli, Yazid. Kelompok 5, Yasmin, dan Naila. Ya, silakan kalian masing-masing kelompok kamu bergabung melalui breakout room yang sudah Bu Guru buatkan ya. Silakan kalian klik dulu breakout room-nya. Sudah? Sudah. Ya, nanti melalui breakout room kalian berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, yang pertama coba kalian buka link worksheet untuk LKPD yang mengurutkan peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, tadi kan kalian sudah membaca bacaan demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km ya. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, nanti kamu tuliskan urutan peristiwa apa yang terdapat pada bacaan, lalu tuliskan hasilnya pada LKPD live worksheet. Ya, silakan kalian kerjakan. Bu Guru beri waktu 5 menit. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Sesuai dengan tadi ya, mengurutkan peristiwa pada teks non-fiksi tadi ada 4 langkah ya. Nanti kalian tuliskan sesuai dengan cerita tentang demi air bersih, Desa Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Silakan kalian kerjakan dahulu anak-anak. Ya, nih Yasmin dan Naila sudah sedang berdiskusi. Alfa dan Akmal juga sudah sedang berdiskusi. Nanda dan Atia sedang berdiskusi. Raihan dan Muhammad, ya pintar ya. Rafli dan Yazid juga sedang berdiskusi. Pintar sekali. Kerjakan dengan baik ya, nanti tinggal kita presentasikan. Ya, waktunya kurang 1 menit lagi anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo kerjakan dengan baik, kerjasama yang baik ya.
Apakah sudah selesai? Sudah. Oh iya, semua kelompok sudah selesai. Coba Bu Guru cek dahulu ya, apakah semua kelompok sudah mengirimnya? Oh iya, ini semua kelompok sudah mengirim hasil diskusinya. Dan sekarang waktunya kita presentasikan hasil dari salah satu kelompok. Coba kelompoknya siapa yang akan mempresentasikan? Kelompoknya siapa? Coba. Saya, Bu. Oh ya, silahkan Nanda dipresentasikan. Yang lainnya mendengarkan ya, mendengarkan jawaban dari kelompoknya Nanda. Silakan. 1. Pengantar warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. 2. Pemunculan masalah peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. 3. Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di daratan tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. 4. Penyelesaian masalah. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Ya, terima kasih kelompoknya Nanda sudah mempresentasikan. Coba teman-teman kita beri tepuk tangan. Ya, betul ya. Tadi urutan peristiwa pada bacaan dengan judul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km itu. Yang pertama ada pengantar. Pengantarnya itu biasanya terdapat di awal paragraf, yaitu warga di desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian yang kedua, pemunculan masalahnya di sini. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Sulawesi Tenggara. Kemudian yang ketiga, masalahnya muncul. Nah, masalahnya itu peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo itu terletak di dataran tinggi, sehingga di daerah itu air tanah sulit didapat. Kemudian yang keempat, penyelesaian masalahnya, warga Kelurahan Waborobo itu sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut ya. Tadi kelompoknya Nanda sudah betul menjawabnya, bagus ya, sudah urut dan sudah sesuai. Nah, anak-anak, sekarang kita coba lihat dahulu LKPD untuk yang manfaat air. Sudah ketemu? Sudah. Dan melalui link worksheet yang sudah Bu Guru kirim ya. Jika sudah ketemu, sebelum kalian mengerjakan, kalian simak dulu video berikut ini. Nanti berdasarkan video berikut ini, kalian itu supaya menyebutkan berbagai macam manfaat air ya anak-anak. Coba perhatikan dengan seksama, coba. Kamu menyalakan keran di kamar mandi dan mencuci muka dengan air hangat. Setelah beberapa detik, suara kertak kencang terdengar dari pipa air. Beberapa detik kemudian, potongan es jatuh ke tanganmu. Kamu terkejut dan mendengar tetanggamu teriak di balik dinding. Dia mungkin lagi mandi. Kamu menarik handle keran, tapi airnya nggak ngalir. Lalu kamu lihat lapisan es tebal keluar dari sana. Itu mirip untayan es. Kamu pergi ke dapur dan mengambil teko air, tapi nggak ada yang bisa dituang ke gelas. Airnya beku, diceret juga begitu. Kamu bisa mendengar pipa bergemuruh. Semua air di kota beku, dan ini membuat pasokan air lumpuh. Air mengalir bebas melalui pipa berliku, naik, turun, ke samping melalui sistem saluran pembuangan yang kompleks. Lalu, air berubah menjadi es dan meluas. Pipa plastik dan logam nggak bisa menahannya. Pipa meledak dan robek. Jika air mencair lagi, kota ini akan langsung banjir. Semua air limbah akan terkumpul di bawah tanah dan naik. Tapi sekarang, air membeku dalam sekejap. Jadi, jutaan ton es berada di jalan.
Ini terjadi di seluruh dunia dan nggak ada yang tahu penyebabnya. Bahkan di hutan tropis Amazon dan sabana Afrika, semua danau, sungai, dan kolam beku meski suhu panas. Jumlah es yang banyak menurunkan suhu bumi, gurun kering menjadi dingin, dan kawasan utara bahkan lebih dingin. Kamu memanaskan ceret untuk mencairkan air, tapi gagal. Pembangkit listrik tenaga air yang mengalirkan listrik ke kota itu rusak dan memutus orang-orang dari listrik. Kamu keluar dan melihat orang-orang ketakutan yang nggak bisa minum dari botol beku. Air mancur kota berubah jadi patung es. Danau di taman jadi ring es tempat kamu bisa main hoki. Kamu menggigil karena di luar mendadak jadi dingin. Beberapa orang membuat api unggun di alun-alun dan menaruh botol di sampingnya. Ini membantu mencairkan air. Kamu menghangatkan diri di depan api dan menonton berita di ponselmu. Semua air terjun di bumi sepertinya membeku. Sekarang, kapal yang berlayar di laut dan samudra terjebak. Untuk pergi ke pesisir, orang-orang perlu melubangi es sejauh ribuan kilometer. Mustahil. Jadi, helikopter dengan tim penyelamat datang untuk menyelamatkan para pelaut itu. Bongkahan es kecil jatuh ke layar ponselmu dan membuat goresan. Hujan es turun. Tetesan berbagai bentuk dan ukuran jatuh ke jalan dan pecah seperti kaca. Semua orang sembunyi di bawah atap. Semua hewan lari ke bawah pohon. Hujan es turun, menggores mobil, dan memecahkan jendela. Begitu reda, runtuhan dimulai. Gumpalan es tajam yang terapung hancur di bawah kakimu. Mobil nggak bisa melaju normal. Jalanan menjadi macet. Pada saat air membeku, banyak peselancar mengejar ombak di pesisir banyak negara. Ini salah satunya, sedang mendayung ke ombak besar, berdiri di papan selancar. Ombak naik, bergulung, dan membeku. Dengan cepat, peselancar itu meluncur di es dan jatuh. Dia melihat laut yang beku dan pulang untuk memakai sepatu seluncur. Orang-orang di seluruh dunia berhenti memancing. Untuk menangkap ikan, kamu harus mengebor es dan hati-hati mengangkat ikan yang beku. Semua makhluk laut masih hidup, hanya saja sedang dalam keadaan tidur kriogenik. Setiap hari, para penyelamat menarik orang yang terjebak di es. Bayangkan kamu lagi berenang dan semua di sekitarmu beku. Kamu nggak bisa gerak, hampir mustahil bernapas. Kepalamu kini tertutup kerak es. Kamu hanya bisa teriak dan menggerakkan otot wajah. Kamu menghabiskan berjam-jam minta bantuan dan menunggu penyelamat mengeluarkanmu dari es. Transportasi kargo kapal besar berhenti. Impor dan ekspor barang serta sumber daya alam nggak bisa dilakukan. Ini menyebabkan kelangkaan bahan bakar di beberapa negara karena minyak nggak bisa dikirim cepat oleh kapal. Negara-negara lain nggak dapat pasukan sayuran dan buah yang cukup. Ini membuat harga barang jadi mahal dan ekonomi dunia jadi nggak stabil. Orang-orang memborong pemanas untuk mencairkan air di botol. Pasokan air rusak dan semua orang keluar dengan ember untuk mengumpulkan potongan hujan es yang jatuh dari langit. Di rumah, mereka mencairkan es itu di ember besi. Ini mustahil dilakukan di kotamu karena pemulihan pembangkit listrik tenaga air belum selesai. Kamu dan penghuni lain membuat api unggun di jalan untuk mencairkan es. Sementara itu, bencana besar terjadi di laut dan samudra. Rumput laut dan fitoplankton menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Lebih dari 50% udara segar di bumi tersedia berkat proses ini. Sekarang, semuanya beku dan produksi oksigen terhambat. Setelah beberapa bulan, orang-orang akan mulai sadar mereka punya masalah pernapasan. Semakin banyak karbon dioksida yang terkumpul di atmosfer. Karena ini, langit biru berubah menjadi abu-abu. Hujan tidak menutrisi hutan dan rimba lagi, tapi malah menghancurkannya. Pohon, daun, dan tumbuhan runtuh karena hujan es. Panen gagal, orang-orang kehabisan suplai makanan di seluruh dunia. Gunung berapi mengeluarkan banyak karbon dioksida dan panas. Itu bisa mencairkan semua air beku, tapi butuh jutaan tahun. Suhu bumi anjlok sehingga proses pencairan melambat. Hanya di pesisir negara-negara selatan yang esnya perlahan mulai mencair. Tapi ini nggak cukup untuk menyelamatkan bumi dari bencana. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak ya video tentang air. Nah, coba kalian buka LKPD Live Worksheet yang tentang manfaat air. Yang seperti ini anak-anak LKPD-nya. Apakah sudah ketemu?
Nah, nanti kalian berdiskusi bersama kelompok kalian, lalu kalian tuangkan dalam bentuk peta pikiran pada lembar LKPD dalam League Worksheet. Berdasarkan pengamatan video yang sudah tadi Bu Guru tayangkan ya. Silahkan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Bu Guru beri waktu 5 menit ya. Silahkan berdiskusi dengan baik. Ya, coba Rafli dan Yasin berdiskusi. Ya, Raihan dan Muhammad. Nanda dan Atia sudah sedang berdiskusi. Alfa dan Akmal juga. Yasmin dan Naila. Nanti hasilnya ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan. Ya, nanti kamu di sini sebutkan manfaat air bagi manusia apa berdasarkan video tadi, kemudian bagi hewan apa, dan bagi tumbuhan apa kamu sebutkan ya. Beberapa macam ya, tidak hanya satu. Ya, waktunya kurang 1 menit lagi anak-anak. Apakah sudah selesai? Nah, coba sekarang Bu Guru cek dulu. Oh iya, semuanya sudah mengirim hasil jawaban diskusi kelompok. Nah, sekarang nanti Bu Guru tampilkan hasil diskusi kalian. Tapi sebelumnya kelompok siapa yang akan mempresentasikan? Coba. Oh ya, silakan kelompoknya Muhammad. Beri tepuk tangan buat Muhammad, teman-teman. Ya, Guru tampilkan hasil peta pikiran yang sudah dibuat oleh kelompoknya Muhammad. Silakan Muhammad dipresentasikan. Air sangat berfungsi bagi tumbuhan, hewan maupun manusia. Fungsi air bagi tumbuhan sebagai tempat hidup, menjadi pelindung udara, transportasi dan darat, bahan dasar fotosintesis. Fungsi air bagi hewan untuk minum, produksi susu, tempat hidup, membersihkan tubuh, melindungi senjata bersembunyi. Fungsi air bagi manusia, keperluan rumah tangga, bahan utama kegiatan industri, sarana, komunikasi, dan olahraga, pertanian dan peternakan, transportasi. Ya, terima kasih Muhammad sudah mempresentasikan hasilnya. Betul sekali ya, bagus tadi apa yang disampaikan oleh kelompoknya Muhammad. Jadi tadi ada 3 manfaat air bagi tumbuhan ya, salah satunya sebagai untuk bahan dasar fotosintesis, kemudian bagi hewan ya untuk minum ataupun tempat tinggal, kemudian manfaat air bagi manusia misalnya untuk transportasi, untuk mandi, untuk memasak, untuk sarana rekreasi dan olahraga, juga untuk keperluan rumah tangga. Ya, air itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi ini ya. Nah, anak-anak kita juga harus menjaga kebersihan air tersebut. Nah, Bu Guru sekarang akan memberikan bintang penghargaan kepada kelompok yang tadi sudah berani untuk mempresentasikan. Yang pertama tadi kelompoknya Nanda dan Atia. Silakan beri tepuk tangan teman-teman. Kemudian bintang penghargaan yang kedua. Kemudian bintang penghargaan yang kedua Bu Guru berikan kepada kelompoknya Raihan dan Muhammad. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih teman-teman anak-anak semua. Nah, anak-anak coba apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada, berarti sudah paham semua untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah, ya pintar semuanya ya, sehingga sudah paham pembelajaran kita hari ini. Sekarang berarti saatnya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi yang pertama itu kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Urutan peristiwa pada fiksi, Bu. Ya betul, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, urutan peristiwa pada teks non-fiksi itu tadi ada 4 ya anak-anak. Coba sebutkan apa saja.
1 pengantar, 2 pemunculan masalah, 3 masalah, 4 penyelesaian masalah. Ya, betul sekali Rafli. Bagus. Betul ya tadi ya. Yang pertama ada pengantar, kedua pemunculan masalah, ketiga masalah, dan 4 penyelesaian masalah. Kemudian tadi yang kedua kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Manfaat air bagi kehidupan. Ya, betul ya Sid. Manfaat air bagi kehidupan ya. Tadi ada 3 ya manfaat air bagi kehidupan. Itu bermanfaat untuk siapa saja ya anak-anak ya? Manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu. Ya betul Yasmin ya. Jadi manfaat air itu dapat bermanfaat bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan ya. Manusia misalnya untuk mandi, untuk mencuci baju, tumbuhan misalnya sebagai tempat hidup, misalnya seperti teratai ya, kan hidupnya di air. Kemudian yang ketiga ada hewan, misalnya ikan ya, kan juga tempat hidupnya juga untuk di air. Selain itu juga untuk hewan untuk membersihkan tubuh. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian itu mengerjakan kuis ya. Di sini ada beberapa soal, untuk linknya sudah Bu Guru kirimkan melalui WhatsApp group. Coba silakan kalian cek WhatsApp grupnya apakah sudah terkirim linknya. Ya, sudah. Sekarang kamu kerjakan dahulu ya, ini kuisnya Bu Guru beri waktu 5 menit. Nanti di kuis itu nilai kalian akan langsung muncul ya nanti kalian. Waktunya 1 menit lagi anak-anak. Coba kerjakan dengan baik ya. Yang serius mengerjakannya supaya mendapatkan nilai yang bagus. Syukur semuanya mendapatkan nilai 100 ya. Apakah sudah selesai? Sudah selesai, bagus ya, pintar sekali muridnya Bu Guru kelas 5. Ya, coba sekarang Bu Guru mau cek nilai kalian semuanya. Siapa yang mendapatkan nilai 100? Wah, ternyata banyak ya yang mendapatkan nilai 100. Ada Rafli, Yazid, Raihan, Muhammad, Nanda, dan Atia. Coba kita beri tepuk tangan. Lalu Yasmin, Naila, Alfa, dan Akmal mendapatkan nilai 90. Tidak apa-apa ya, tetap beri tepuk tangan buat mereka yang dapat 90-an, teman-teman. Pintar sekali, berarti semuanya tuntas ya. Nah, nanti kalian juga kerjakan ya anak-anak, ini tentang penilaian sikapnya. Ada penilaian diri sikap spiritual, sikap sosial, dan antar teman. Untuk linknya melalui Google Formulir ya, sudah Bu Guru kirim juga melalui WA Group. Apakah sudah kalian lihat linknya? Sudah, Bu. Ya, nanti kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan dahulu. Bu Guru beri waktu 3 menit. Ya, nih Rafli dan Yazid sudah sedang mengerjakan. Raihan, Muhammad juga, Nanda, Atia juga, Yasmin dan Naila serius mengerjakan, Alfa dan Akmal juga. Ya, apakah sudah selesai? Ya, pintar sekali ya. Nanti Bu Guru cek satu persatu untuk penilaian sikap ini. Semoga semuanya itu mempunyai sikap yang baik ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, sekarang kita menyanyi dahulu lagu daerah dengan judul Suwe Ora Jamu. Silakan menyanyi dengan baik ya. Suwe ora jamu
anak-anak sudah menyanyi lagu daerah dengan baik. Tadi lagu daerah Suwe Ora Jamu itu berasal dari daerah mana? Jawa Tengah. Ya, pintar sekali. Lagu daerah Suwe Ora Jamu itu berasal dari dari daerah Jawa Tengah, ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah senang, bosan, atau sedih? Semuanya senang ya. Bu Guru juga ikut senang melihat kalian itu sangat semangat dan sangat antusias dan pintar-pintar semua. Beri jempol juga ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya ya, karena kita semuanya udah hebat. Nah, untuk materi selanjutnya nanti yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nanti kalian pelajari dahulu untuk materi selanjutnya pada buku kalian masing-masing, sehingga nanti ketika pembelajaran kalian sudah memahami materinya, sehingga kalian itu juga dengan mudah menangkap materinya dengan baik ya, sehingga nanti kalau ada tugas sehingga kalian juga bisa mengerjakan dengan mudah. Ya anak-anak ya, untuk materi selanjutnya kalian pelajari lebih lanjut. Ya, Bu. Ya. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kita sekarang berdoa dahulu setelah pelajaran. Wakil ketua kelasnya memimpin doa. Muhammad, silakan dipimpin doanya. Yang lainnya bersiap-siap dahulu coba. Kalau berdoa itu harus dengan baik dan khusyuk karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap semuanya? Sudah. Ya, silakan Muhammad dipimpin doanya. Cukup, hormat, tegak, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan kita sudah berdoa setelah pelajaran. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kalian itu tetap harus semangat belajar dan belajar dengan baik ya. Demi cita-cita kalian, semoga cita-cita kalian semua tercapai. Ya, kamu harus menggantungkan cita-citamu setinggi langit ya. Kamu punya cita-cita, kamu harus meraihnya dengan penuh semangat. Caranya dengan rajin belajar mulai dari sekarang ya anak-anak ya. Semangat belajar. Terima kasih semuanya anak-anak. Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa kembali. Dadah.